Selamat datang di channel Investrade ID. Pak Sandiaga Uno atau biasa disebut Bang Sandi Uno pada tahun 2023 mendapatkan dividen lebih dari 218 miliar rupiah melalui kepemilikannya secara langsung di perusahaan Saratoga Investama Sedaya atau saham SRTG. Begitupun tahun 2024 dividen yang didapat sekitar 64 miliar rupiah. Cocok nih Bang Sandi jadi calon kandidat pengurus Danantara. Saratoga Investama Sedaya dengan kode saham SRTG merupakan perusahaan bidang investasi seperti kepemilikannya di saham MDK sebesar 19,4%, di saham MPMX sebesar 56,7% yang merupakan pengendali, di saham AGI sebesar 10%, saham Energia sebesar 6,97%. Dan di saham Adaro sekitar 3,6% serta kepemilikan secara tidak langsung melalui SL dan ASC di Adaro Strategic Investments. Selain itu melalui anak usahanya PT Wahana Anugerah Sejahtera kepemilikan di saham TBIG sebesar 9,3%. Ada juga kepemilikan di saham Palm di bawah 5% sehingga tidak tercantum pada daftar pemegang saham di atas 5% dan di saham lainnya seperti logistik, renewable energy atau EBT dan berbagai perusahaan startup di bidang teknologi. Kesuksesan investasi Saratoga tidak lepas dari kepemimpinan sang pemegang saham pengendali perusahaan yaitu Bapak Edwin Soeryadjaya yang merupakan anak dari pendiri Astra International atau ASI dengan track record yang tidak dapat diragukan. Laba bersih Saratoga cukup berfluktuasi terutama tahun 2023 yang mencapai kerugian bersih 10 triliun rupiah. Tetapi pada kuartal 2 tahun 2024 investasi Saratoga mulai menunjukkan hasilnya begitupun harga sahamnya setelah kembali membukukan laba bersih langsung diapresiasi oleh market. Menariknya pada periode Q2 2024 Pak Edwin selaku komisaris terus mengakumulasi saham SRTG terutama bulan Juni dengan transaksi pembelian sebesar 330.000 lot sebelum sahamnya terbang sampai 100% sampai harga 2.800, namun akhir-akhir ini terkoreksi kembali di sekitar harga 1.800. Saham Saratoga sendiri rutin membagikan dividen sejak tahun 2016 dengan dividen yield sekitar 2% sampai dengan 5%. Valuasi saham SRTG saat ini ada di PBV 0,48 dengan nilai rata-rata 5 tahun terakhir di PBV 0,53. Secara P rasio saat ini di 4,52 jika kita melihat data 5 tahunnya sulit untuk mengetahui nilai P wajar dari saham Saratoga. Namun umumnya perusahaan investasi biasa dihargai P rendah karena kenaikan dan penurunan laba bersihnya bersifat musiman mengikuti laba dari portofolio yang diinvestasikan, bukan seperti tipikal saham growth yang labanya tumbuh secara konsisten. Karena kita membahas perusahaan bidang investasi, maka indikator yang digunakan yaitu ROIC atau Return on Investment Capital. Pada saat SRTG mencetak harga tertingginya nilai return investasinya sebesar 66%. Namun begitu awal tahun 2022 saat mencapai harga pucuk tahun tersebut nilai ROIC-nya menurun jadi 47% dan pada Agustus 2022 turun lagi menjadi hanya 22%. Data tersebut dapat menjadi indikasi atau tanda awal penurunan kinerja saham SRTG. Pada saat harga sahamnya sideways awal tahun 2024 return investasinya mencapai minus 33%, namun menariknya pada bulan Mei minusnya berkurang menjadi 17% dan terbukti pada laba Q2 Q3 2024 nilai ROIC saat ini positif di angka 11,5% walaupun masih jauh di bawah return investasi tertingginya tahun 2021. Di saham MPMX sama seperti Saratoga Pak Edwin Soeryadjaya sebagai komisarisnya karena Saratoga memiliki saham mayoritas dan merupakan pengendali saham MPMX. Pada tahun 2021 April Saratoga menambah kepemilikan di saham MPMX sekitar 5 juta lot atau 12% dan pada September 2021 membeli sekitar 3,9 juta lot. Jika melihat harga saham MPMX pada periode tersebut di rentang harga 500 sampai 650,
Ditambah 5% pembelian PT Persada Capital Investama yang dikelola oleh Arini Subianto yang juga merupakan komisaris di PT Alamtri Resources Indonesia atau Adaro. Saham MPMX rutin membagikan dividen sejak tahun 2015 dengan yield yang cukup besar, rata-ratanya di atas 10%, dan sempat memberikan dividen dengan yield 33% pada tahun 2019. Valuasi MPMX saat ini di PBV 0,7 dan nilai min PBV 5 tahunnya di 0,64. Secara P rasio saat ini 7,82 dan nilai rata-rata 3 tahunnya di 8,64. Di saham Adaro kepemilikan secara tidak langsung Saratoga melalui PT Adaro Strategic Lestari atau ASL sebesar 29,79% dan PT Adaro Strategic Capital atau ASC sebesar 25%, yang dimana kedua PT tersebut pemegang saham PT Adaro Strategic Investment yang merupakan pengendali di saham Alamtri Resources Indonesia. Saham Adaro rutin membagikan dividen sejak 2009 dan yang terbesar pada tahun 2024 dengan nominal sebesar 1.358 dari laba perusahaan yang belum dicadangkan atau kas perusahaan. Jika melihat data kepemilikan saham MDKA tidak ada pengendali tunggal, namun Saratoga dengan kepemilikan terbesar bisa dikatakan pemegang saham mayoritas perusahaan. Dari net income saham MDKA terlihat mencatatkan kerugian yang cukup besar pada kuartal 1 dan kuartal ketiga. Penyebab kerugian tersebut diantaranya peningkatan beban keuangan yang dimana bunga obligasi meningkat dan perusahaan MDKA ini memiliki hutang berbunga yang cukup besar. Beban pokok pendapatan yaitu biaya eksplorasi dan pengolahan, dan kerugian akibat nilai tukar mata uang. Saham MDKA tidak pernah membagikan dividen. Dan faktor yang dapat membalikkan keadaan perusahaan saat ini yaitu biasanya aksi right issue untuk bayar hutang atau bisa jadi karena biaya pengolahan kuartal 3 2024 cukup besar dan dapat menghasilkan laba yang positif di beberapa kuartal hingga beberapa tahun ke depan. Jadi baiknya menunggu hasil laporan keuangan secara berkala dan juga aksi korporasi dari perusahaan atau kebijakan manajemen ke depannya. Di saham AGI kepemilikan Saratoga sebesar 10% dan mulai masuk investasi di saham AGI pada tahun 2018. Pada saat itu harganya di kisaran 500 sampai 700 per lembar. Saat ini harga saham AGI di 1.300 dan sempat menyentuh titik tertinggi di harga 2.680 pada tahun 2022. Pada pertengahan tahun 2021 saya sempat membeli saham AGI dan pada saat itu likuiditasnya tidak seperti saat ini yang terlihat sepi secara bid offer. Apakah Sobat Invest ada yang tahu mengapa likuiditas AGI saat ini? Apakah free float yang beredar di market sudah kering? Saham TBIG dimiliki Saratoga melalui anak usahanya yaitu PT Wahana Anugerah Sejahtera sebesar 9,3%. Pembelian besarnya dilakukan pada tahun 2018 dan 2019 sampai dengan Mei tahun 2020. Secara laba bersih saham TBIG ini cukup menunjukkan konsisten growth, tetapi pada kuartal 3 tahun 2022 mulai menunjukkan indikasi laba bersih yang tidak bertumbuh secara Q-on-Q, dan laporan keuangan pada bulan tersebut direspon market dengan penurunan harga sahamnya sampai saat ini. TBIG rutin membagikan dividen, yieldnya memang kecil sekitar 1% sampai 4% walaupun sempat absen beberapa kali bagi dividen. Dan secara valuasi PBV maupun P rasionya tergolong overvalue dibanding saham menara telekomunikasi lainnya. Jadi yang menopang kenaikan saham TBIG itu kuncinya growth secara konsisten yang ditunjukkan pada kuartal 1 sampai 3 2024 dibandingkan tahun 2023 pada kuartal yang sama atau Q-on-Q. Terakhir ada saham NRCA dengan kepemilikan Saratoga sebesar 6,97% dengan pembelian besarnya dilakukan pada tahun 2018 dan 2021. Pengendali saham NRCA yaitu perusahaan Surya Semesta Internusa atau kode saham SSIA yang tengah menjalankan proyek pembangunan. Akankah NRCA kecipratan proyek pembangunan pabrik mobil BED? Karena hingga saat ini belum ada rumor yang beredar terkait keterlibatan NRCA dalam pembangunan proyek tersebut.
Saham Energa rutin membagikan dividen sejak tahun 2014 sampai saat ini dengan dividen yield sekitar 2,5% sampai di atas 11%. Dari segi laba bersih saham Energa cenderung stagnan, tidak ada data yang menunjukkan growth. Namun perusahaan konstruksi swasta ini masih membukukan keuntungan di saat saham konstruksi BUMN yang kita tahu banyak kasus dan permasalahannya. Itulah gurita bisnis Bang Sandi Uno di saham Saratoga Investama Sedaya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik like and subscribe. Sekian dan terima kasih telah menonton.